Dan yuk kita cerita omon-omon lagi ya. Coba kita lihat 50 tahun terakhir ya. Satu hal yang jarang kita sadari adalah banyak dari kenyataan hidup kita tuh ya, yang secara tidak langsung ya, aku ngerasa itu ditopang oleh kekuatan Amerika. Loh, kok iso? Dari stabilitas harga minyak, jalur perdagangan yang aman, sampai jaminan militer yang membuat negara-negara kecil, contohnya lihat aja Singapura, Korea Selatan, bahkan Indonesia sendiri nih, bisa fokus membangun ekonomi tanpa rasa takut akan terjadinya perang besar. Lanjut, Amerika itu seperti tulang punggung yang menopang keamanan dunia. Sistem keuangan global mereka yang ngatur, keamanan laut internasional mereka yang jaga, pos-pos militernya tersebar di seluruh penjuru bumi. Bahkan teknologi, gaya hidup, budaya populer, iPhone, semua yang berakar dari teknologi yang aku sebut itu ya dari sana. Tapi di balik itu semua ya, dunia juga semakin punya ketergantungan pada Amerika. Jadi seperti keluarga besar yang terlalu bergantung pada satu orang ya. Dan itu yang paling kuat, si Amerika ini. Dan sekarang ketika orang itu mulai berubah, ya katakanlah lebih egois, lebih protektif, lebih sering marah, kita semua mulai takut, cemas lah. Ya di video ini kita akan bahas bukan untuk menyerang ya, tapi untuk memahami. Tenang, minum dulu, minum. Saya bukan anti Amerika, bahkan mungkin saya berhutang banyak hal ke dunia yang sudah mereka bentuk ini. Tapi saya juga mulai bertanya-tanya, kalau satu negara itu terlalu menentukan arah dunia, apakah kita semua benar-benar aman? Nah, itu pertanyaannya. Sebagai orang biasa, tentu saja saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita rakyat kecil di negara berkembang bisa tetap berdiri kalau si orang paling kuat ini mulai lelah menopang kita, atau bahkan dia mulai marah-marah beneran menekan kita. No, mana? Lanjut. Ayo lanjut. Kita akan mulai dari cuplikan terbaru dari pidato Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam beberapa pidatonya menyoroti pentingnya peran Amerika Serikat dalam tatanan dunia dan dampak dari perubahan kebijakan Amerika tersebut terhadap negara-negara seperti Singapura ini. Dalam pidatonya di kuliah S. Raja Ratman itu kalau nggak salah tanggal 16 April ya tahun 2025 inilah, Wong tuh menyatakan bahwa tatanan dunia yang dipimpin AS itu telah memungkinkan Singapura untuk berkembang sangat pesat. Tapi kini mulai melemah. Ia menekankan bahwa dunia sedang memasuki fase baru yang lebih proteksionis dan berbahaya, dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang membentuk kembali geopolitik global. Bahkan dalam pernyataannya di parlemen pada awal April tahun 2025, Wong juga mengkritik tarif universal 10% itu ya yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Itu menyebutnya sebagai penolakan terhadap sistem perdagangan global yang sebelumnya didukung oleh Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan ia memperingatkan bahwa langkah-langkah proteksionis semacam itu mengganggu ekonomi Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan dan merusak sistem perdagangan internasional yang sudah lama ada nih. Jadi secara keseluruhan pernyataan-pernyataan Wong itu mencerminkan rasa khawatir dia bahwa tanpa kepemimpinan dan komitmen AS terhadap sistem perdagangan global yang terbuka dan berbasis aturan, dunia terutama negara-negara kecil dan terbuka seperti Singapura itu akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Saya bukan Lawrence Wong, juga bukan Wong Fei Hung, ini cuman Wong Hayun. Yuk kita masuk ke videonya. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia tuh kan hancur ya. Eropa tuh porak-poranda, Jepang kalah. Negara-negara kecil tuh baru saja merdeka, belum siap untuk membela diri atau berdiri sendiri. Lalu muncullah Amerika, bukan hanya sebagai pemenang perang, tetapi juga dia sebagai penjamin perdamaian. Konteks sejarahnya tuh Amerika memang mendirikan lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, World Bank, menciptakan dolar sebagai standar mata uang global. Selanjutnya dia sendiri juga menjadi penjaga alur laut internasional yang aman
perdagangan lintas dunia itu hanya bisa terjadi dengan aman itu berkat kekuatan militer mereka yang besar. Membentuk aliansi militer seperti NATO, Fakta Pertahanan Asia Timur, yang secara tidak langsung menjaga stabilitas di banyak kawasan termasuk Laut Cina Selatan. Tanpa Amerika bisa jadi ya, banyak konflik kecil itu berubah menjadi besar atau bahkan memicu Perang Dunia Ketiga. Negara-negara seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan itu bisa saja lenyap sebelum ekonomi mereka tumbuh menjadi kekuatan ekonomi seperti yang kita kenal sekarang. Orang biasa seperti kita ini menikmati harga barang impor yang stabil. Itu karena jalur perdagangan yang aman. Aku kerja di luar negeri menjadi TKI atau mengekspor barang itu juga memungkinkan karena ada sistem internasional yang stabil. Dolar jelas sudah jadi patokan, terlepas dari banyaknya kontroversi yang mereka miliki. Gaji pekerja migran, tabungan, sampai ekspor Indonesia semua tergantung pada stabilitas uang itu. Kita mungkin jarang pikirkan ini ya, tapi ternyata harga mie instan, mie goreng, bahkan handphone di tangan kita ini ada hubungannya dengan kekuatan Amerika yang menjaga sistem global. Karena kalau sistem ini goyah, misalkan Amerika itu mengundurkan diri, oke lah, kamu pergilah sendiri dengan caramu dan mulai bertindak semaunya, efeknya langsung terasa sampai ke dapur kita. Dan saat ini tanda-tanda kelelahan dan perubahan sikap itu, bahkan tekanan dari Amerika itu terasa dan mulai muncul. Dulu kita terbiasa melihat Amerika seperti penjaga ya, tapi sekarang banyak negara mulai merasa ditekan, bukan dilindungi lagi. Amerika mulai menuntut lebih, marah-marah kalau negara lain tidak ikut aturan mainnya. Dan sialnya, negara berkembang kayak Indonesia itu mulai kena getahnya loh. Ya konteks sederhananya, Indonesia dikenakan tarif oleh AS 32%, bahkan jadi 47% itu ya. Pemerintah Indonesia bahkan sudah kirim tim negosiasi, tapi hasilnya ancaman terhadap kris. Sistem pembayaran digital Indonesia yang dianggap mengancam dominasi Visa Mastercard, dua raksasa dari Amerika. Kebijakan global Amerika ini makin proteksionis, dari Uni Eropa sampai Asia Tenggara, semua kena dampaknya. Amerika itu akhirnya mulai memikirkan dirinya sendiri. Dulu kita ngelihat Amerika itu seperti orang kaya yang murah hati ya. Sekarang seperti investor yang mulai tarik untung dan tak segan menekan negara kecil agar tetap tunduk. Apa akibatnya bagi orang biasa? Ya harga barang naik karena tarif impor. Rakyat yang hidup dari gaji ke gaji pasti kena duluan. Kita ini udah pasti jadi korban ketegangan antar negara. Padahal nggak ngerti apa-apa. Bayangkan kita sudah nyaman pakai kris tanpa biaya admin ya, tinggal scan langsung transfer. Tapi ada campur tangan untuk menggunakan sistem yang lain karena keberatan dari Amerika. Jadi sistem ini bisa dikerdilkan kan, kita semua harus bayar mahal untuk transaksi. Kalau sistem global yang katanya adil mulai dipakai untuk menekan, maka rakyat di negara-negara berkembang itu akan selalu jadi bulan-bulanan. Dan ini bukan baru terjadi ya, dulu zaman kolonial pun ya motifnya sama lah, kuasai sistem, kendalikan arus uang, rakyat tunduk. Tenang, minum dulu, minum. Kita tuh memang khawatir dengan sikap Amerika yang menekan, tapi lebih ngeri lagi kalau Amerika benar-benar mundur. Karena sampai hari ini aku rasa belum ada satu negara pun yang siap menggantikan peran globalnya. Coba kita lihat Cina, memang kuat secara ekonomi, tapi reputasi geopolitiknya kan masih membuat banyak negara waspada. Sekutu militer hampir tidak ada. Nilai mata uang tidak dipercaya sebagai standar global. Eropa ya bersatu secara ekonomi tapi lemah dan lambat secara militer, bergantung pada NATO yang dikomandoi oleh Amerika itu sendiri. Apalagi Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand ini kan masih terlalu terpecah, tidak punya aliansi militer yang kuat, belum punya sistem pertahanan kolektif seperti NATO. Ayo lanjut. Kita pikir dunia bisa jalan tenang tanpa Amerika. Tapi lihat saja jalur dagang, keamanan laut, sistem keuangan,
semua itu masih bertumpu pada satu poros, yaitu poros Washington. Tunggu. Ini belum seberapa. Kalau konflik global pecah, misalnya Laut Cina Selatan atau Taiwan, udah jelas harga BBM itu bisa melonjak karena jalur kapal pasti terganggu. Dan efeknya dolar nggak lagi stabil ya. Dan sudah pasti nilai rupiah itu bisa anjlok jika dolar nggak lagi stabil, atau jika pasar tidak percaya pada alternatif baru ini. Tenaga kerja migran, pelajar luar negeri, pengiriman uang, itu udah jelas semua ikut beresiko kalau sistem internasional kacau. Kita yang hidup dari gaji ke gaji itu ya udah jelas paling rentan. Mek bisa. Karena kita nggak punya cadangan, tidak bisa pindah negara, nggak bisa beli perlindungan. Jadi kita cuman perlu stabilitas. Mau dari Amerika atau siapapun, asal bisa dipercaya. Ayo lanjut. Ya, membenci Amerika itu memang bukan solusi menurutku. Tapi menggantungkan semua pada satu negara itu juga berbahaya. Dunia butuh keseimbangan. Tapi itu mungkin kalau negara-negara kecil seperti kita tuh sadar posisi, bersatu, dan tahu arah. Sudah tentu ini bukan waktunya kita saling menyalahkan ya. Amerika punya jasa tapi juga menekan. Negara lain mulai bangkit tapi belum siap. Lalu kita, negara kecil, rakyat biasa, berada di tengah badai ini. Yang bisa kita lakukan apa? Bukan takut, tapi kita tuh benar-benar sadar dan mulai bersatu, mulai bicara. Gimana? Lanjut. Saya cuma orang biasa, tapi saya percaya kalau Asia Tenggara tidak mulai saling melindungi, maka tidak akan ada yang mau melindungi kita. Ya seperti apa yang pernah diucapkan oleh Menteri Singapura itu, tanpa Amerika dunia ini tidak akan baik-baik saja. Tapi kalau terlalu bergantung pada satu negara, ya dunia tidak akan tenang selamanya. Jadi ya saatnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam bukan lagi sekedar negara tetangga, tapi harus jadi saudara. Kalau enggak, satu persatu kita akan dipaksa memilih, lalu perlahan dilupakan. Ayo lanjut. Kita butuh dunia yang lebih adil. Bukan dunia tanpa Amerika ya, tapi dunia yang bisa berdiri bersama dengan suara dari rakyat kecil seperti kita itu juga didengar. Menurutmu ini lebih ke masalah sistem atau masalah manusianya sih? Komen di bawah ya. Perang Dunia 1.